Usir aja kok. Berkisahkan dunia mafia yang haus kepemimpinan untuk menjadi penguasa segala aset, kisah pun diawali dengan memperlihatkan sekelompok geng Spanyol yang mendatangi markas geng Serbia. Pria yang disuruh menunggu bernama Max, sedangkan yang pergi berurusan bernama Cero. Berhubung ayah Cero, bos utama geng Spanyol yang masih menyusul di belakang dalam perjalanan, maka maksud kedatangan Cero adalah mewakili ayahnya untuk meminta dukungan dari geng Serbia. Vamos a brindar. Agar dalam pemilihan Dewan Mafia tertinggi yang disebut Konklab, geng Spanyol bisa terpilih menjadi pemimpin seluruh mafia. Awalnya terlihat biasa saja, hingga suasana berubah setelah tas yang dibuka adalah anaknya. Ups. Seperti sudah direncanakan sehingga Cero dan gengnya berhasil menguasai tempat tersebut. Cero yang haus kekuasaan membuktikan dirinya layak memimpin sehingga menjadikan ia tak kenal ampun. Namun pemikiran itu bertolak belakang dengan Max. Sebagai kaki tangan ayah Cero yang sudah dianggap seperti keluarga, Max merasa perbuatan Cero adalah salah dan sudah melewati batas. Sehingga Cero memahami itu, tidak mau berdebat maka menyuruh Max segera pulang dengan alasan tugasnya sudah selesai. Akhirnya bos besar ayah Cero pun tiba. Tidak berbeda dengan Max, bos besar ini juga sepemikiran dengan Max. Perbuatan Cero membuatnya marah dan kita bisa menyimpulkan bahwa Cero telah merencanakan semuanya tanpa sepengetahuan ayahnya. Sehingga inilah yang terjadi. Adik tirinya yang bernama Maria melihat itu tanpa mereka sadari telah bergegas pergi. Cero berambisi sebagai pemimpin, tentunya tidak mau terjadi masalah di kemudian hari dengan orang-orang yang menentangnya. Sehingga di saat Max yang sedang berada di rumah sedang asik bersama putranya, maka hal yang mengejutkan pun terjadi. Sebagai seorang kaki tangan mafia, tentunya Max masih bisa mengatasi serangan. Hingga di saat Max disibukkan, tiba-tiba saja pria kaki tangan Cero yang bernama Nito muncul dan berhasil melumpuhkan Max. Sehingga inilah yang terjadi. Entah apakah Max juga tewas karena tidak diperlihatkan, namun yang pastinya untuk melengkapi tugasnya maka Nito melakukan hal ini. Nito lalu menghubungi Cero mengatakan tugasnya yang sudah beres. Miela. Kisah beralih 2 tahun kemudian, remaja ini bernama Daniel dan teman gadisnya bernama Leo. Daniel bekerja sebagai pengedar obat. Sebenarnya pekerjaan itu bukanlah hidup yang ia pilih. Namun semenjak ayahnya meninggal, Daniel terpaksa menjadi tulang punggung ibunya yang tua, kakeknya yang pikun, dan seorang adik. Mates. No me tendrías que dar unas clases. Sebagai pengedar tentunya Daniel mempunyai bos. Agar mendapatkan uang yang banyak tentunya penjualan harus diperluas. Pues yo estoy en mi casa, que es el cumpleaños de... Ese garito no estaba fuera de nuestra zona. Ya no. Bosnya meminta agar pergi ke wilayah mafia Rusia untuk berjualan. Awalnya mafia Rusia ini masih menahan diri. Namun karena sudah ketiga kalinya Daniel berada berjualan di wilayah mafia Rusia, seorang pria tiba-tiba datang dan membantunya.
Daniel yang keheranan melihat pria itu dengan mudah merobohkan mereka, maka remaja itu mengikuti pria tersebut. Ternyata pria ini adalah Max yang 2 tahun lalu dinyatakan tewas oleh Nito suruhan Chero. Setelah bertegur sapa, Max kemudian mengobati luka remaja itu. Di situ Daniel menceritakan bahwa ia tumbuh tanpa seorang ayah, sejak kecil sudah ditinggalkan pergi, yang menjadikan alasannya menjadi seorang pengedar. Semenjak peristiwa yang dialaminya sudah selama 2 tahun, Max hidup bersembunyi, dan semua itu memang ia lakukan untuk rencana sebuah tujuan, yaitu akan membalaskan perbuatan Chelo. Nito dan gengnya memasuki paksa ke sebuah klub geng Asia. Ia diperintahkan Chelo untuk meminta dukungan agar geng mereka terpilih menjadi pemimpin di konklab. Escondido como la rata que eres. Namun bos geng Asia ini tidak sudi memberikan dukungan mengingat perbuatannya yang telah membunuh temannya sendiri, yang tak lain adalah ayahnya Chelo. Chelo yang terbilang kejam berambisi menjadi pemimpin para mafia, maka mereka pun menyingkirkan siapa saja yang menghalangi. Sebagai teman, Leo sangat kasihan dengan Daniel yang sering dipaksa untuk mengedar ke tempat-tempat yang berbahaya. Sering mendapat tekanan membuat Daniel merasa gelisah, sehingga ia mengunjungi Max dan menceritakan semua kegelisahannya. Max menyimak curhatan Daniel tersebut, dan baginya Daniel seperti putranya sendiri yang sama-sama hobi bermain gitar. Singkat kisah, di suatu malam Daniel yang sudah muak memilih tidak menuruti lagi perintah bosnya itu. Malah ia mengambil uang hasil penjualan yang harusnya disetorkan. Hal itu membuat bosnya marah dan akhirnya berhasil menemukan Daniel yang berusaha bersembunyi. Tío, me han dicho que te estás sacando un sobresueldo guapo. Keesokan harinya tiba-tiba Leo mendatangi Max. Karena setahu Leo hanya Max tempat kedua yang sering dikunjungi Daniel. Akan tetapi Daniel tidak berada di situ. Leo kemudian mengatakan bahwa Daniel sejak semalam tidak ada kabar, tak seperti biasanya. Max yang teringat profesi Daniel memanglah berbahaya, maka melalui nomor HP yang diberikan Daniel sebelumnya, maka akhirnya menemukan Daniel yang dengan keadaan murung dengan tangan yang terluka. Menyadari semua masalah semakin serius setelah tahu bosnya Daniel bekerja untuk Chelo, maka Max meminta Maria untuk melindunginya sementara waktu. Rupanya selama 2 tahun menghilang, Maria yang berhasil kabur dari peristiwa itu juga bersembunyi, namun selama 2 tahun itu saling terhubung dengan Max. Singkatnya, saat bos Daniel sedang berada di klub mafia Rusia, maka Max mendatangi dan membalas perbuatannya kepada Daniel. Meski dengan beberapa orang yang dimilikinya, akan tetapi sama sekali tidak membantu. Semuanya dengan mudah Max tangani. Kemudian Max melakukan hal ini kepadanya. No, por favor. Maria selama ini bersembunyi di sebuah rumah dan ia sangat mengkhawatirkan aksi-aksi Max yang bisa saja membuat persembunyian mereka berdua terbongkar serta rencana mereka berantakan. Selama ini mereka berdua bersembunyi untuk mengatur rencana menjatuhkan Chelo dengan menunggu momen yang tepat. Maria khawatir aksi Max membuat mereka berdua harus berpindah tempat lagi. El conclave. Sedangkan uang sisa tabungan ayahnya yang ada pada Maria sudah mulai menipis. Kekhawatiran itu Maria luapkan dengan kekesalannya saat latihan. Sementara itu, Nito mendatangi kaki tangannya yang tak lain adalah bosnya dari Daniel. Mengetahui terluka diserang, maka Nito mendatanginya untuk memuji tugasnya yang berhasil menghasut mafia Rusia. Namun ternyata semua tidak sesuai rencana, karena ternyata bukan dengan mafia Rusia tetapi dengan seseorang pria Spanyol. Mengetahui Max masih hidup dan takut ketahuan bosnya Chelo, maka Nito pun membunuhnya.
Rencana awal Cello menyuruh Nito menghasut mafia Rusia supaya akhirnya terjadi kekacauan dengan gengnya Cello, agar Cello punya alasan untuk menyerang mereka. Akan tetapi kaki tangan yang diperintahkan lagi oleh Nito ternyata berurusan dengan orang yang berbeda. Nito berusaha membereskan tugasnya yang telah gagal menghabisi Max sebelum semuanya diketahui Cello. Dari keterangan kaki tangannya tersebut, maka Nito mendatangi tempat Daniel yang dipastikan berkaitan dengan Max. Selangkah terlambat, Max dan Daniel yang berada di situ rupanya terlambat. Daniel menjadi shock seakan tak percaya semua masalahnya berbuntut panjang. Mendengar teriakan Daniel, Max bergegas masuk dan terjadilah perkelahian. Sementara Daniel yang marah mendapatkan pistol dengan kalapnya menembaki Nito. Tembakan remaja itu meleset sehingga Nito berhasil kabur. Di persembunyian, kekhawatiran Maria benar terjadi. Keberadaan mereka ketahuan yang membuat rencana untuk menjatuhkan Cello yang masih dalam proses harus gagal dan dihentikan. Maria mengajak mereka bertiga pergi sejauh mungkin dan lupakan rencana yang sudah 2 tahun dipersiapkan. Namun apa tanggapan Max? Huir no va conmigo. Max mengetahui Nito yang tidak ingin ketahuan Cello telah gagal menghabisinya sehingga tahu rencana Nito yang akan memburu mendatangi gudangnya. Berbekal Maria sebagai petunjuknya melalui monitor yang memantau, maka satu persatu Max menyingkirkan anak buah Nito dengan keahliannya meski kesulitan karena banyaknya mereka. Meski sempat terluka, namun tekadnya yang kuat dan pengalaman setara militer, ya perlahan bisa ia tumbangkan. Dan singkat cerita, ia berhasil mengalahkan kroco-kroco tersebut. Dan melalui panduan Maria, meski rencana yang belum sempurna, Max tetap berusaha melakukan rencana dadakan itu, yaitu dengan memulai pada sebuah klub Yakuza yang diketahui pusat penyimpanan aset Cello, di mana di tempat itu merupakan tempat pencucian uang yang dikelola kaki tangan Cello. Maka melalui panduan Maria, Max mendatangi tempat itu dengan maksud mengambil uang Cello agar bisa memancing Cello secara langsung keluar. Karena diketahui sulitnya bisa menemukan Cello yang hanya selalu menyuruh anak buahnya yang melakukan berbagai urusan. Que es por donde entran los proveedores. 6 en la puerta principal. Singkat kisah, semua berhasil diatasi dan Max meninggalkan sebuah ponsel kepada kaki tangan Cello. Kemudian dengan uang tersebut, Max segera pergi. Max yang terluka kemudian diobati dan ia pun tertidur karena obat bius. Rencana mereka berhasil memancing agar Cello keluar dari markasnya, karena uang itu adalah aset penting dalam bisnis. Karena jumlahnya yang tidak sedikit jelas membuat ia marah, dan akhirnya ia mengetahui bahwa Max masih hidup. Maka ia memerintahkan kaki tangannya untuk bisa mendapatkan Max. Di sisi lain, saat lengah Maria tertidur, itu dimanfaatkan Daniel yang masih tidak terima dengan kejadian yang menimpa keluarganya sehingga ia pergi untuk mendatangi Nito. Namun tindakannya yang sungguh ceroboh, hal itu malah memudahkan kaki tangan Cello untuk mencari keberadaan Max. Maria yang menyadari Daniel pergi dengan membawa pistol sehingga tahu rencananya, maka hal ini pun terjadi. Bergegas Maria membawa Daniel ke rumah sakit, sementara Nito yang sudah ketahuan oleh Cello, ia pun disuruh untuk segera menyelesaikan tugasnya yang belum selesai. Agar bisa mendapatkan Max, maka Nito yang mengetahui keberadaan Maria segera mendatangi ke rumah sakit. Viejo amigo. Di waktu yang sama, Max akhirnya kedatangan kaki tangan Cello yang berhasil menemukannya. Maka hal yang kita duga tak terhindar pun terjadi.
Singkat kisah, karena Mimin lagi kurang semangat, Max berhasil mengalahkannya. Dan melalui telepon Max akhirnya tahu keberadaan Chero bertempat, dan melalui pesan suara telepon juga Max dikabari Maria bahwa Daniel aman berada di rumah sakit. Setelah memastikan kondisi Daniel akibat Nito, Max pun mendatangi ke tempat Chero berada. Satu persatu Max menghadapi menyingkirkan yang menghalangi dan dengan brutal membalas menembaki. Akhirnya semua berhasil diatasi dan menyadari tidak ada artinya mempertaruhkan nyawa, maka kaki tangan ini mempersilahkan Max masuk. Namun tiba-tiba saja setelah curhat dan meluapkan perasaan kecemburuannya yang tidak terima, ayahnya menganggap Max sudah sebagai anak sendiri dan lebih menyayangi Max dan Maria daripada dirinya, maka mereka pun bak Yakuza secara terhormat bertarung. Semua terlihat seimbang dan tidak tahu siapa yang lebih dulu tumbang. Hingga akhirnya Chero yang terdesak dan menggunakan rencana B. Max tak berkutik melihat Maria terancam bersama Nito. Maria yang tidak tega melihat hal itu akhirnya menemukan momen. Namun karena ia seorang wanita, tetap saja akhirnya tidak cukup kuat untuk menghentikan Nito. Maka Chelo untuk kedua kalinya mempercayakan Nito untuk menyelesaikan tugasnya. Didasari perasaan, Max yang sudah cukup menderita menyaksikan anaknya tewas di depan matanya tidak ingin hal yang sama terjadi, sehingga akhirnya mereka berdua mampu meluapkan perasaan mereka kepada Chelo yang berkhianat. Berkhianat karena ambisi ingin jadi pemimpin yang didorong perasaan cemburu karena merasa dianaktirikan oleh ayahnya tersebut. Ini pun akhirnya menerima pembalasan. Cabeza, corazón. Maria mengembalikan harga diri mendiang ayahnya sebagai pemimpin geng dibuktikan dengan tongkat mendiang yang diletakkan pada tempatnya yang seharusnya. Singkat cerita, mereka hidup bebas, semua masalah sudah disingkirkan, dan dengan uang yang banyak mereka akan melanjutkan hidup baru yang lebih layak. Uang tersebut bukanlah curian, karena pada dasarnya itu adalah aset ayahnya Maria yang diambil saudara tirinya Chero. Hay que cuidar de los amigos. Tak lupa berpamitan membalas kebaikan Leo yang peduli dengannya. Dan kisah pun diakhiri dengan Maria yang mendapat telepon dari Conclave menawari untuk posisi pemimpin mafia selanjutnya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Pensando que ¿Qué? Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Dime que no has sufrido.